I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bersama staf kepelatihan Timnas Indonesia telah tiba di tanah air pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam kedatangannya, ada juga asisten pelatih baru khusus striker untuk Timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun. Kabar kedatangan Shin Tae-yong bersama asistennya itu diungkap oleh penerjemahnya, yakni Jang Seok-seo. Shin Tae-yong tampaknya memang sengaja merekrut Yeom Ki-hun untuk membuat lini serang Timnas Indonesia tajam. Seperti diketahui, penyelesaian akhir dari lini serang skuad Garuda terkadang masih kerap menjadi masalah. Kehadiran Shin Tae-yong bersama para stafnya ini juga mendapat sambutan hangat dari para netizen. Mereka cukup menyoroti kehadiran Yeom Ki-hun. Shin Tae-yong akan memanaskan mesin Timnas Indonesia kembali karena bakal menjalani banyak agenda penting. Di antaranya, ada pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga Piala AFF 2024. Kehadiran pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di tanah air disambut gembira netizen. Dia menyebut Timnas Indonesia sudah siap tempur saat ini. Pemain Timnas Indonesia, Jay Itzes yang memperkuat tim kasta teratas Liga Italia, Venezia FC berhasil tampil solid saat hadapi Brescia FC. Meski gagal raih kemenangan, namun pilar Timnas Indonesia Jay Itzes tampil sangat memukau dan jadi pemain dengan rating paling tinggi di skuad Venezia FC semalam. Melansir dari laman SofaScore, diketahui bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut mampu melakukan 2 kali interceptions, 2 kali tackles serta 2 kali balls recovered. Selain itu, Jay Itzes juga mampu ciptakan 1 key passes serta lepaskan umpan akurat mencapai 87%. Ditambah torehan 1 gol di menit akhir. Jay Itzes pun melengkapi penampilan sempurnanya bersama Venezia FC semalam dan mendapat rating 74 alias paling tinggi dari seluruh penggawa Ilaoni Alati. Berbekal penampilan impresif tersebut, Jay Itzes diharapkan bisa melanjutkan performa apiknya saat hadapi Arab Saudi dan Australia di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September mendatang. Penampilan solidnya di lini pertahanan bersama Venezia FC juga jadi sinyal buat tim lawan agar tak meremehkan kualitas Timnas Indonesia. Apalagi Jay Itzes punya insting mencetak gol yang baik, sehingga jika para rival mengabaikannya bukan tak mungkin sang bek bisa membawa skuad Garuda unggul. Salah satu bintang Timnas Indonesia, Jay Itzes memberikan pesan kepada para rival skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai tampil memukau dalam laga terbarunya. Pada 2 laga perdana, Australia bakal menghadapi Bahrain dan Timnas Indonesia. Graham Arnold selaku pelatih Socceroos pusing sebelum 2 laga tersebut. Pasalnya, 2 pemain belakang Australia mengalami cedera sebelum jumpa Timnas Indonesia. Jordan Boss adalah pemain andalan Graham Arnold di sektor bek kiri Australia. Pemain klub Westerlo tersebut mengalami cedera usai menjalani laga perdana Liga Belgia lawan Cercle Brugge pada 29 Juli 2024 lalu. Namun, pemain andalan Australia itu diperkirakan bakal absen selama 4-5 pekan. Karena itu, Graham Arnold masih bisa berharap Jordan Boss bisa bermain lawan Bahrain dan Timnas Indonesia. Kabar buruk dialami oleh Ryan Strain. Pemain andalan Dundee United tersebut dipastikan absen lawan Timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek kanan tersebut mengalami cedera hamstring. Kehilangan Strain bakal jadi kerugian tersendiri bagi Australia. Pasalnya, bek kanan Dundee United tersebut jadi starter Australia dalam 6 laga terakhir di pertandingan resmi. Timnas Australia mendapatkan kabar tak mengenakan sebelum mengawali ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani perjuangan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini bahkan disebut bergabung dalam grup neraka karena lawan-lawannya berada di posisi peringkat FIFA lebih tinggi dibanding Indonesia. Situasi ini bahkan membuat banyak pihak termasuk media asing yang tak mengunggulkan tim merah putih. Pasalnya, Sandy Walsh dan kawan-kawan saat ini menempati posisi peringkat ke-133 dibandingkan lawan-lawannya di grup C. Sandy Walsh mengaku bahwa ia telah mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa melangkah sejauh ini memang jadi harapan tim. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan yang besar, sehingga mereka siap menghadapi tim besar seperti Jepang hingga Australia.
Skuad Garuda dijadwalkan menjalani perjuangan pertama di putaran ketiga ini melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September mendatang. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh berjanji bakal bekerja keras agar skuad Garuda bisa mengukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan pentingnya pemain Timnas Indonesia memiliki IQ tinggi. Hal ini menjadi salah satu permintaan dari pelatih kepala, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menginginkan para pemain Timnas Indonesia bisa memahami taktik yang ia terapkan serta memahami instruksi dengan benar. Nova Arianto menceritakan sempat di Timnas Indonesia memiliki pemain yang memiliki IQ tidak tinggi. Pada akhirnya Shin Tae-yong ingin mengecek tingkat kecerdasan pemain tersebut. Dan memang tidak termasuk IQ yang tinggi, sehingga Shin Tae-yong tidak bisa memberikan instruksi yang banyak. Pada akhirnya Shin Tae-yong juga malah melarang pelatih memberikan instruksi lantaran pemain tersebut tidak benar-benar paham apa yang diminta. Para pemain yang memiliki IQ tidak tinggi cenderung panik ketika mendapat arahan atau instruksi yang agak keras dari pelatih. Shin Tae-yong kini sedang dalam persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu menuntut pemain memahami taktiknya dan hal tersebut membutuhkan IQ tinggi. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struijk, untuk pertama kalinya tampil sebagai starter bersama sang klub, ADO Den Haag, di laga resmi. Masuknya Rafael Struijk ke jajaran starter ADO Den Haag tentu mengagetkan. Rafael Struijk bermain 60 menit dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Ketika Rafael Struijk meninggalkan lapangan, ADO Den Haag sedang unggul 1-0. Tentu banyak yang berharap, Rafael Struijk dapat meningkatkan ketajamannya sehingga konsisten bermain tiap pekan di tim utama ADO Den Haag. Bagaimana dengan Kelvin Verdonk? Seperti biasa, Kelvin Verdonk menjadi fullback kiri andalan klub Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025, NEC Nijmegen. Modal positif ini diharapkan meningkatkan kepercayaan diri Kelvin Verdonk dan Rafael Struijk saat memperkuat Timnas Indonesia. Rencananya pada 6 dan 10 September 2024, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, dua pemain andalannya di Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk dan Rafael Struijk, sukses bikin geger Eropa dan Indonesia semalam. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia ini punya bakat-bakat alami yang baik, hanya saja bakat-bakat tersebut seringkali kurang bisa dimaksimalkan dikarenakan banyak faktor. Ia pun memiliki ambisi besar untuk bisa membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih bagus lagi. Di mana sejatinya langkah pertama itu sudah ia lakukan ketika melakukan potong generasi di Timnas Senior. Akan tetapi menurut media Korea, Chosun, ST diketahui punya rencana berjangka untuk membuat sepak bola Indonesia punya masa depan yang bagus. Hal yang kemudian membuat media-media Korea sedikit dibuat heran mengapa ST bisa secinta dan sepeduli itu dengan Indonesia. Apa yang sudah diberikan ST sejauh ini memang layak mendapatkan apresiasi luar biasa. Shin Tae-yong telah mampu mengangkat level dan martabat Timnas Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Salah satu poin plus yang dilakukan Shin Tae-yong tentu saja adalah potong generasi, di mana ia merasa dengan pemain muda maka Timnas Indonesia akan lebih mudah dibentuk baik itu secara teknik fisik dan mental. Hadirnya para pemain diaspora berpengalaman juga sedikit banyak pada akhirnya memudahkan tugas Kosin menciptakan sebuah tim yang solid di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong harus diakui punya peran penting untuk meningkatkan level Timnas Indonesia sampai seperti sekarang ini. Perjalanan Timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 ini. Pertama Garuda akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Shin Tae-yong nyatanya baru akan memanggil pasukannya untuk mempersiapkan diri melawan Arab Saudi itu pada 29 Agustus 2024 mendatang. Itu berarti ST hanya memiliki waktu kurang lebih 1 minggu saja. Keputusan Shin Tae-yong yang memanggil skuad Timnas Indonesia untuk menjalani pusat latihan di waktu yang dekat dengan pertandingan lantas dilirik media asal Vietnam, Tetao 247. Menurut media Vietnam tersebut, Shin Tae-yong terlalu berani karena hanya mempersiapkan tim ketika sudah dekat dengan jadwal pertandingan.
Momen itulah yang menjadi sorotan media Vietnam. Namun, mereka pun sejatinya tetap percaya timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tetap berbahaya sebab persiapan mereka sudah benar-benar matang. Media asal Vietnam menyoroti kebijakan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia baru memanggil pasukan Garuda benar-benar mepet dengan waktu pertandingan. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Bintang Persib Bandung, Mark Klok sadar betul persaingan di tim nasional Indonesia, terutama di lini tengah, sudah semakin ketat. Namun, ia tetap optimis dan berharap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok terakhir turun laga membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar, pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya. Dalam beberapa waktu belakangan ini, nama Ula Romeni memang kencang dikabarkan akan menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Di beberapa momen pemain ini sering memberikan sinyal untuk segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeni, yakni FC Utrecht memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jai pada Jumat 2 Agustus lalu. Di momen yang hampir bersamaan, ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni dan ia bahkan mengajaknya agar segera bergabung. Kemudian lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa di channel YouTube pribadinya ia menyampaikan kabar yang cukup membuat bahagia. Hal itu diungkap bahwa orang terdekat Ula Romeni sempat melakukan pembahasan soal membela timnas Indonesia. Ula Romeni disebut sempat tertawa sebelum mengatakan bahwa membela timnas Indonesia sedang dia pertimbangkan baik-baik. Namun arahnya cukup bagus. Calon pemain naturalisasi, Ula Romeni dikabarkan akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru, respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air bisa sedikit bahagia. Mengutip dari laman resmi timnas Australia, Federasi Sepak Bola Australia baru saja mengontrak Luke Wilkshire yang diperbantukan menjadi asisten pelatih Graham Arnold di skuad Socceroos, julukan timnas Australia. Momen pertama dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Australia pada 29 Maret 2005. Hasilnya, Australia menang 3-0 atas timnas Indonesia racikan Peter Whitehey. Pertemuan kedua tersaji di kualifikasi Piala Asia 2011 yang berlangsung di Australia pada 3 Maret 2010. Hasilnya, skuad Socceroos menang tipis 1-0 atas timnas Indonesia. Dua hasil positif itu diharapkan Graham Arnold dapat kembali dikeluarkan ex-pemain Dinamo Moskow, FC Twente dan Feyenoord Rotterdam saat bersua timnas Indonesia. Australia tentunya dalam kondisi limbung jelang laga melawan timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan Gelora Bung Tomo. Main di SUGBK membuat jumlah penonton yang memadati stadion otomatis lebih banyak ketimbang bermain di Surabaya, mengingat kapasitas venue lebih besar. Timnas Australia langsung mengontrak pelatih yang berpengalaman mengalahkan timnas Indonesia sebagai pemain. Hal itu jelang timnas Australia tandang ke markas timnas Indonesia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan Martin Paes akan menghadiri sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Kamis, 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024, diumumkan apakah Martin Paes eligible untuk memperkuat timnas Indonesia atau tidak.
Jika melihat status Martin Paes yang telah memegang paspor Indonesia, kiper 25 tahun itu seharusnya diizinkan berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jay Idzes dan Justin Hubner. Kemudian di area wingback kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk posisi 2 gelandang sentral ditempati Tom Haye dan Nathan Choyaon. Terakhir, pengisi lini depan ada Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen dan Mauro Zijostra. Melihat komposisi skuad di atas, Timnas Indonesia diprediksi bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya untuk finish 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat. Bagaimana dengan peluang Ula Romeni dan Mauro Zijostra memperkuat Timnas Indonesia? Medio pekan lalu, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, WNI itu mengajak Ula Romeni gabung Timnas Indonesia. Meski tidak langsung mengiyakan ajakan tersebut, ada tanda-tanda positif penyerang 24 tahun itu mau membela Timnas Indonesia. Untuk Mauro Zijostra, penyerang 19 tahun ini sudah terang-terangan siap membela Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Mauro Zijostra ketika diwawancara Yusa Nugraha Medio 2 bulan lalu. Gayung pun bersambut Mauro Zijostra mengaku sudah dihubungi PSSI. Tinggal masalah waktu bagi keduanya untuk gabung Timnas Indonesia. Line up Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Ula Romeni dan Mauro Zijostra. Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Perekrutan asisten pelatih untuk lini depan ini dilakukan PSSI menyambut perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang. Pada 6 September Indonesia akan melawan Arab Saudi di Riyadh, kemudian pada 10 September menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yeom adalah mantan pemain Timnas Korea Selatan. Ia membela Taeguk Warriors pada 2006 hingga 2018. Pria 41 tahun ini mencatatkan 57 caps dan mengoleksi 5 gol. Yeom adalah mantan pelatih Suwon FC, saat Shin melatih Timnas Korea Selatan pada 2017 hingga 2018, Yeom masih aktif sebagai pemain. Ia salah satu pilihan Shin sebagai winger Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan di balik perekrutan Yeom Ki-hun sebagai asisten Shin Tae-yong dalam menukangi Timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Apalagi, ia mengatakan tim Garuda memiliki kelemahan soal kemampuan mengkonversi peluang jadi gol dalam sejumlah pertandingan. Lini serang skuad Garuda menjadi sektor yang mendapatkan kritikan karena dianggap kurang tajam. PSSI diminta untuk menambah naturalisasi pemain keturunan. Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan pihak federasi sedang memproses pemain keturunan yang posisinya adalah bek dan gelandang. Usai dipastikan tidak ada amunisi penyerang baru, Shin Tae-yong kini membuat gebrakan. Ia menggandeng kompatriotnya yang bernama Yeom Ki-hun untuk menyelesaikan krisis di lini serang Timnas Indonesia. Pelatih striker baru ini dikatakan akan ke Indonesia bersama Shin Tae-yong pada Agustus 2024 ini untuk persiapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi di laga pembuka yang dijadwalkan pada 5 September 2024 mendatang. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan memproses striker keturunan untuk tambahan amunisi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI disebut bakal menambah amunisi skuad Garuda dengan pemain-pemain keturunan dari kompetisi Eropa. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang masih diproses untuk bela Timnas Indonesia. Sampai saat ini, belum diketahui siapa sosok pemain keturunan yang dimaksud, namun beberapa waktu lalu sempat beredar bintang-bintang Eropa yang kedapatan bertemu dengan wakil PSSI serta sang ketua umum, Erick Thohir. Jika berkaca dari kasus sebelumnya, para pemain yang bertemu Erick Thohir tersebut berpotensi besar jadi naturalisasi berikutnya buat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpotensi ketambahan amunisi anyar lantaran ada sejumlah pemain keturunan yang sudah bertemu PSSI dan berpotensi jadi naturalisasi baru skuad Garuda.
Setelah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, anak asuh Shin Tae-yong bakal kembali turun di ajang Piala AFF 2024 bulan Desember mendatang. Dengan jadwal pada tersebut, pelatih Shin Tae-yong harus pintar-pintar membagi skuadnya agar tidak cedera saat bertanding. Menteri BUMN RI Erick Thohir membahas banyak penjajakan, termasuk kemungkinan uji coba timnas Indonesia melawan timnas Belanda. Selain itu, Erick Thohir juga ingin menggelar kerja sama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda. Soal peluang latih tanding timnas Indonesia kontra Belanda, bakal digodok untuk seluruh level Asia, termasuk timnas putri. Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria dan wanita, jelas Erick Thohir. Kedekatan antara Indonesia dengan Belanda dan PSSI antara KNVB makin lengkap menyusul banyaknya pemain keturunan kelahiran Belanda yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir menjadi ketua PSSI pada Februari 2023, timnas Indonesia telah menaturalisasi 10 pemain asal Belanda. Ketua PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Drijrins, di kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Agustus 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Akhir-akhir ini nama Miliano Jonathans baru-baru ini kembali mencuat dan membuat heboh masyarakat Indonesia usai pertemuannya dengan staf ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan. Berdasarkan laman Transfermarkt, ternyata Miliano Jonathans mempunyai darah keturunan Indonesia yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Keluarga ayah saya dari Depok, dan kami masih berkunjung ke sana, ujar Miliano dikutip dari Transfermarkt, Minggu, 4 Agustus 2024. Dengan fakta tersebut, Miliano Jonathans pun berpeluang besar jadi bagian timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Maka kehadiran Miliano Jonathans bakal jadi amunisi berharga buat timnas Indonesia lantaran dirinya punya sederet potensi menjanjikan. Kelebihan pertama adalah dari sisi permainan Miliano Jonathans yang bisa ditempatkan di berbagai macam posisi. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Miliano Jonathans yang berposisi ideal sebagai winger kanan tersebut, dapat juga dipasang sebagai gelandang hingga second striker. Dikabarkan bakal jadi calon penggawa baru timnas Indonesia, pemain keturunan Miliano Jonathans ternyata punya sederet kualitas yang membuatnya bisa membantu skuad Garuda raih gelar juara. Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti naturalisasi berimbas positif bagi timnas Indonesia. PSSI terus mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut agar bisa tampil maksimal. Salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Bagaimana reaksi KNVB dengan banyaknya pemain berdarah Belanda yang memperkuat timnas Indonesia? Sekretaris Jenderal KNVB sempat curhat soal ini. Pada 2022 lalu, Sekjen KNVB Gij De Jong sempat mengunjungi Indonesia untuk menghadiri Oranye Indonesia Festival di Jakarta pada 25 November 2022. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan, menurutnya hal tersebut sangat bagus. Namun, sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan program naturalisasi pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Lantas, bagaimana reaksi Federasi Sepak Bola Belanda? Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNI berada di luar prediksi. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepak bola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Klein di tengah isu tersebut. Pria berdarah Indonesia itu selama ini menjadi jembatan antara PSSI dengan calon pemain naturalisasi di Belanda. Klein merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah.
Ia cocok dengan profil yang disebut oleh Arya. Sekadar informasi, Klein memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI.